Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yesus is the best. Sebelum kita memulai pelajaran, saya minta kepada salah satu dari teman kalian untuk memimpin berdoa. Silakan maju ke depan sini. Sikap berdoa bagaimana? Yang keras suaranya. Persiapan. Siapa doa? Mulai. Azura. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, sudah kembali ke tempat. Terima kasih. Hari ini mungkin ada temanmu yang tidak masuk. Siapa? Jevano dengan Ufaira. Terus apa lagi? Adel. Oh ya, hari ini temanmu Adel mengikuti kegiatan lomba LFSN2N itu ya. Lomba menyanyi. Kita doakan semoga Adel bisa mendapatkan juara pertama. Sebelum kita mulai kegiatan pelajaran, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa? Bersama-sama dengan bertepuk tangan. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, kamu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Sebelum kita pada inti pembelajaran, saya akan mengingatkan kembali materi yang pernah saya berikan tentang keragaman. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah peserta didik dapat menyebutkan keanekaragaman tentang alam, tentang budaya, sosial, dan ekonomi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tentang alam memiliki arti daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Bentang alam Indonesia merujuk pada keanekaragaman bentuk permukaan bumi di wilayah Indonesia. Dapat kita lihat pada link YouTube berikut ini. Kita saksikan bersama. Dapat menyebutkan profesi atau pekerjaan yang ada di daerah tempat tinggalnya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan ragam bentang alam dengan profesi masyarakat. Coba ini dilihat. Dari gambar ini kalian pasti tahu. Ini apa namanya? Sawah? Kebun teh. Ini adalah perkebunan teh. Jadi ini karena wilayahnya di dataran tinggi, tanaman yang ditanami adalah tanaman teh. Jadi mereka bekerja sebagai pemetik teh, daun teh. Berikutnya, ini gimana? Petani.
sawah menanam apa? Padi. Berarti kalau sawah ada di dataran mana tadi dihubungkan dengan bentuk alam? Dataran dan apa profesi mereka? Sebagai apa? Petani. Yang ketiga, ini gambar apa? Gambar mereka ada di mana? Laut, pantai. Ngapain? Apa yang mau mereka lakukan? Mencari ikan. Menggunakan apa ini? Menggunakan perahu dan juga apa ini yang disebut jaring. Disebut apa pekerjaan mereka ini? Nelayan. Untuk tugas berikutnya, kalian mengerjakan tugas secara kelompok. Kelompok sudah saya bagi secara heterogen berdasarkan pada kemampuan kalian masing-masing. Untuk ini saya minta perwakilan dari kelompok mengambil tugasnya. Sebelum itu nanti di sini ada yang harus dikerjakan dan diskusikan secara bersama-sama. Kelompok 1 perwakilannya ini tidak saya setepes biar bisa dibagi dengan teman yang lainnya untuk diskusikan. Kelompok 2 diskusi bersama. Kelompok 3 4 5 ya. Tolong diperhatikan di LKPD silakan ditulis nama kelompok. Setelah itu ditulis anggota kalian. Di LKPD ini ada bacaan sebagai latihan kalian untuk lebih memahami bacaan. Literasi untuk mengetahui sebagaimana kalian memahami bacaan yang disajikan dalam diskusi ini. Silakan dikerjakan diskusinya. Ada pembagian tugas secara adil, dipahami bacaannya. Setelah itu ada tugas, silakan dikerjakan, didiskusikan bersama. Bisa ini dulu, nanti tidak cukup dilanjutkan di situ. Ini ada hasil diskusi, nanti tidak cukup dipindah ke situ. Nah, ini ada. Ya, ditulis temennya yang ikut Olimpiade MIPA enggak, sementara yang ada aja yang ada di sini. Ya. Literasinya bergantian membacanya biar paham. Bagaimana, sudah selesai? Setelah nanti didiskusikan, terus nanti tiap kelompok 1 bertukar jawaban dengan kelompok 2, kelompok 2 bertukar jawaban dengan kelompok 3, kelompok 3 bertukar jawaban dengan kelompok 4, kelompok 4 bertukar jawaban dengan kelompok 5, dan kelompok 5 diberikan ke kelompok 1. Nanti kalau sudah selesai semuanya. Setelah itu kita akan membahas bersama. Setelah selesai, nanti tiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Paham? Paham atau tidak? Ya, silakan dilanjutkan dulu. Ini sebenarnya jawabannya ada di bacaan. Yang kamu jawaban itu tinggal kamu catat ada di bacaan. Iya, tinggal memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kita. 1. Berikan contoh bentang alam yang ada di Indonesia. Contohnya ada gunung, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, sungai, danau, kepulauan. 2. Jelaskan berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia.
suku Jawa, suku Sunda, Tolong dilihat, suku Mas. Batak, Lihat suku ke sana. Minangkabau, suku Bugis, suku Asmat, Pak, nih, suku Dani, bukunya. dan masih banyak lagi suku bangsa lainnya di Indonesia. 3. Sebutkan beberapa tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Tari kecak, wayang kulit, gamelan, rumah gadang, longhouse, lebaran, nyepi, waisak, natal, dan masih banyak lagi tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Ada pertanyaan dari temannya? Ada yang bertanya? Sebentar. Ada yang mau ditanyakan? Makanan khas di Indonesia ada apa aja? Makanan khas di Indonesia ada apa saja katanya? Rujak cingur, Ya. pecel, keripik pisang, dan masih banyak lain-lainnya. Bagaimana? Sudah cukup jawaban temannya? Mungkin ada yang bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Jadi beberapa perwakilan kelompok sudah melakukan presentasi dan juga ada tanggapan dan pertanyaan dari kelompok yang lain. Saya rasa proses diskusinya sudah berjalan dengan baik dan perlu ditingkatkan lagi agar bisa menjadi lebih baik lagi. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan tugas LK Mandiri, yaitu membuat sebuah infografis. Tahu infografis? Nah, sebuah info yang bisa berupa gambar, bisa tulisan yang menjelaskan tentang sesuatu. Di sini akan saya berikan siswanya satu lembar, masing-masing satu lembar untuk dikerjakan secara mandiri atau individu. Silakan kamu mau memilih salah satu, misalnya tentang infografis tentang bentang alam. Berarti ya bentang alam yang disampaikan. Misalnya tentang budaya yang disampaikan di sini. Juga tentang sosial dan ekonomi. Ada yang ingin bertanya? Bisa saya bagikan. Silakan disiapkan alat tulis dan alat pensil warnanya. Sudah? Apa ada yang sudah selesai? Oh ya Fikri, mungkin bisa maju ke depan, diperlihatkan ke teman-temannya, kemudian dijelaskan infografis tentang apa. Lihat ke depan? Ya. Coba teman-temannya memperhatikan. Ke sini teman-temannya. Halo. Nah, Fikri mungkin mau disampaikan? Saya membuat sebuah infografis tentang bentang alam, bentang budaya dari suku Papua. Gambar apa ini? Rumah adat Papua. Rumah adat dari Papua. Biasanya rumah adat dari Papua ini atapnya terbuat dari apa? Jerami. Atapnya terbuat dari jerami. Itu diperhatikan ya. Dari infografis ini bisa dilihat dari gambar ini bahwa salah satu kekayaan Indonesia itu adalah memiliki banyak rumah adat. Kebetulan temanmu Fikri ini menggambar rumah adat dari Papua. Ya sudah. Beri tepuk tangan untuk temanmu Fikri. Pembelajaran kali ini mungkin ada satu lagi temanmu yang mau memperlihatkan gambar infografisnya. Saya. Oh ya, ini silakan maju. Tolong disampaikan ke teman-temannya kamu menggambar infografis apa yang bisa kamu berikan. Dilihat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini akan menunjukkan tentang infografis yang berjudul Bentang Alam. Di sini saya menggambar gunung. Gunung, terus ada apa lagi itu? Ada sawah. Ada sawah. Ya. Jadi kan sudah kita pelajari bahwa bentang alam itu banyak ya. Ada gunung, termasuk pegunungan ya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Cukup? Oke. Terima kasih. Beri aplaus untuk Aini. Ayo, mana aplausnya untuk Aini? Ya. Terima kasih. Silakan duduk. Ya.
Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang keberagaman bentang alam, budaya, sosial, dan ekonomi. Dari kegiatan tadi mungkin ada refleksi atau umpan balik dari kalian tentang pelajaran yang kita pelajari hari ini. Dari semua pelajaran ini, apa yang bisa kamu ambil atau yang bisa kamu sampaikan? Apa? Toleransi, keberagaman ya. Apa hubungannya dengan toleransi? Dengan keberagaman itu kita harus menghargai, kita harus bertoleransi. Ada lagi? Fikri tadi mau menyampaikan apa? Nggak jadi? Mungkin apa ada yang kamu sukai selama pelajaran ini? Apa yang kamu sukai? Kita bisa mengetahui budaya-budaya dari suku lain. Ya, bagus. Kita bisa mengetahui budaya dari suku-suku yang lain. Mungkin ada lagi yang masih belum dipahami, mungkin belum paham tentang apa? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Sudah paham? Sudah. Nah, tadi sudah diberikan umpan balik dari Lean bahwa kita dengan belajar pelajaran hari ini kita bisa mengetahui berbagai budaya yang ada di Indonesia. Untuk pelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang juga sama tentang keberagaman dan bagaimana cara mengatasi atau memberikan solusi ketika ada permasalahan dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Tolong dipersiapkan untuk pertemuan yang akan datang. Silakan kalian belajar dulu, dibuka-buka dulu materi yang akan datang agar kalian lebih paham. Mengerti yang dimaksud Bu Nurito? Pembelajaran hari ini sudah baik dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan menjadi pengetahuan yang baru untuk kalian. Ya. Sebelum kegiatan ini ditutup atau selesai, silakan ketua kelas maju ke depan menutup kegiatan ini dengan doa majelis. Silakan. Kita membaca doa majelis. Doa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul adzim. Ya, kembali ke tempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam